Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historica. Nama saya Muhammad Hafid Afandi dari SMA Negeri 1 Wonoayu. Jadi pada pertemuan hari ini Bapak sebagai guru sejarah akan menjelaskan materi dari kelas 11, yaitu Organisasi Pergerakan Nasional. Organisasi Pergerakan Nasional ini adalah organisasi yang berdiri ketika abad sekitar 19 sampai 20. Kita tahu bahwasannya perlawanan bangsa Indonesia di abad 17 sampai ke 18 sampai awal 19 itu perjuangannya berupa perang. Ada perang Diponegoro, ada perang Banjar, ada perang Jagaraga dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan sedikit. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yaitu Belanda pada waktu itu, yang awalnya berupa peperangan, yang kedua sekarang berupa organisasi, yang awalnya pakai otot, yang sekarang adalah pakai pemikiran. Jadi ada beberapa pengantar yang akan Bapak berikan kepada kalian untuk memahami organisasi pergerakan nasional. Kita harus tahu bahwasannya organisasi pergerakan nasional ini adalah sebuah wadah yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Biasanya di sebuah organisasi pergerakan nasional, ciri-cirinya ada beberapa ya. Salah satunya yaitu yang pertama, organisasi ini tidak memandang etnis, jadi tidak memandang suku, tidak memandang agama. Dari agama manapun bisa, boleh Islam, boleh Kristen, boleh Hindu dan lain sebagainya. Itu berkumpul. Yang penting memiliki tujuan yang sama. Yang kedua adalah pemimpinnya biasanya itu dari golongan terpelajar. Jadi kita tahu bahwasanya pemimpin adalah diibaratkan sebagai kepala. Kalau kepalanya itu tidak bisa memimpin, tidak bisa mengarahkan anak buahnya, maka sebuah organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan. Terus yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya apa sih sebenarnya organisasi pergerakan nasional? Tujuannya adalah untuk melawan penjajah. Kita tahu bahwasanya penjajah ini sangat kejam. Contohnya Belanda. Belanda ada di Indonesia, ada di Nusantara hampir 350 tahun. Bayangkan yang awalnya kita punya sistem kerajaan yang bagus, dengan datangnya Belanda, sistem kerajaan menjadi tidak ada. Raja itu ada di bawahnya orang Belanda. Jadi ada 3 kasta. Yang pertama, kasta ini diciptakan oleh bangsa Belanda sendiri. Yang pertama adalah kasta yang tertinggi, yaitu orang Belanda. Yang kedua adalah kasta keturunan Indonesia dan Belanda atau orang Indo. Yang terakhir adalah kasta pribumi. Bayangkan yang awalnya kita di zaman kerajaan itu bisa hidup tenang, berdagang dengan tenang. Dengan adanya mereka, kita tidak bisa berdagang. Bisa kita berdagang, tapi kita dimonopoli. Monopoli itu apa sih sebenarnya? Monopoli adalah sistem yang diciptakan oleh Belanda, di mana harga pasar ditentukan oleh Belanda. Jadi kita tidak bisa menentukan harga pasar. Semua harga pasar ditentukan oleh Belanda. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya pada waktu itu. Oke, yang selanjutnya yang akan Bapak jelaskan adalah organisasi ini bergerak di berbagai bidang. Ada bidang sosial budaya, ada bidang ekonomi, ada bidang pendidikan, ada bidang politik. Pertanyaannya jadi seperti ini. Kenapa kok organisasi ini bergerak hampir di seluruh bidang? Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah mudah. Karena di pendidikan kita kalah dengan Belanda. Di kekayaan harta kita juga kalah. Di bidang sosial budaya kita tidak bisa apa-apa karena pribumi dianggap sebagai hewan. Kenapa kok dianggap sebagai hewan? Karena kita disuruh-suruh dan tidak dibayar, tidak diperlakukan seperti manusia. Makanya itulah yang membuat motivasi akhirnya para pemuda, para elit akhirnya membuat suatu kumpulan, suatu organisasi,
suatu wadah yang memfasilitasi orang-orang tersebut yang memiliki tujuan yang sama, itu untuk melawan Belanda. Tetapi ingat, pada kali ini tidak berperang. Kita tahu orang Jawa 1825 sampai 1830 kurang banyak apa orang Jawa, kurang sakti apa Pangeran Diponegoro. Tetapi akhirnya kenapa? Kalah. Karena kita tahu kita perangnya pakai tombak, kita perangnya pakai keris, kita perangnya pakai pedang. Kita harus lari dulu ngejar mereka, baru kena, baru kita bunuh. Orang Belanda pakai apa? Pakai meriam. Kita baru lari, kita dibom, dem, sudah selesai. Makanya itu kita akhirnya berpikir, oh ternyata kalau kita melawan Belanda dengan menggunakan perang, menggunakan senjata, kita tidak bisa. Kita kalah, segala-galanya kita kalah. Karena mereka pakai senjata jarak jauh, kita pakai senjata jarak dekat. Itulah makanya akhirnya organisasi pergerakan nasional itu muncul. Dan salah satu yang paling memotivasi adalah eksploitasi orang Belanda. Kita tahu di bidang ekonomi ada yang namanya monopoli. Di bidang sosial budaya itu kasta dibuat oleh orang Belanda. Akhirnya orang pribumi jadi kasta paling rendah. Di bidang pendidikan hanya orang elit, orang-orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan. Hanya anak bupati, anak patih, anak raja yang bisa mengenyam pendidikan. Terus kita waktu itu sebagai rakyat bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Kita hanya diam nurut, diam dan nurut. Hanya seperti itu saja. Itu merupakan karakter yang dibentuk oleh orang Belanda. Pokoknya nurut aja sama Belanda. Maupun kita disuruh bekerja tanpa dibayar, kita nurut. Sawah kita diambil, terus ladangnya hasil dari ladang itu diambil oleh Belanda, kita juga nurut. Lah, itulah mental yang ditanamkan oleh Belanda kepada kita. Maka dari itu dengan adanya organisasi pergerakan nasional ini akan membuat warna baru dalam perjuangan bangsa Indonesia yang nantinya akan memberikan dampak-dampak yang lain pada perjuangan selanjutnya, dan akhirnya kita akan berujung manis pada tanggal 17 Agustus hari Jumat pukul 10 di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, kita merdeka. Merdeka tidak boleh kita maknai hanya sebagai selebrasi, tapi kita harus tahu juga kenapa kita bisa merdeka. Perjuangan apa saja yang bisa membuat kita merdeka, kita harus tahu. Mulai dari organisasi ini, para pejuang yang awalnya berjuang menggunakan perang, menggunakan senjata, akhirnya mereka berpikir tidak bisa, kita harus menggunakan pemikiran, kita harus adu pinter dengan Belanda. Seperti itu. Jadi ada beberapa tokoh yang akan muncul dari organisasi pergerakan nasional ini, dan ada beberapa organisasi. Yang pertama ada Sarekat Islam, ada Budi Utomo, ada Indis Partij, ada Muhammadiyah, dan ada yang lain. Hal yang harus kalian ketahui bahwasanya perjuangan itu belum berakhir sampai sekarang. Kalau dulu musuh kita sudah jelas, orang Belanda, penjajah, orang Barat, nampak. Tapi pesan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena menghadapi Belanda yang sudah kelihatan jelas ada orangnya. Tetapi perjuangan setelah kemerdekaan lebih susah. Kenapa? Karena kita menghadapi bangsa kita sendiri. Jadi kita berperang melawan bangsa kita sendiri. Notabene mereka adalah saudara. Makanya di zaman sekarang kita harus pinter-pinter untuk memfilter informasi, jangan sampai ada perpecahan antar bangsa, karena sudah ada pesan dari Bung Karno. Mungkin itu saja dari Bapak. Jangan lupa untuk mempelajari tentang organisasi-organisasi tadi. Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam,
ada Indis Partij, dan ada Muhammadiyah. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historica.